Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus hubungan industrial. Gambar situasi. PT sedang tidak baik-baik saja. Sebuah perusahaan retail di Indonesia mengalami peningkatan tingkat turnover karyawan yang signifikan. Banyak karyawan yang mengundurkan diri karena merasa tidak puas dengan sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan, atau yang bisa disebut juga work-life balance. Di sisi lain, perusahaan kesulitan merekrut karyawan baru karena reputasi yang buruk di kalangan tenaga kerja. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional perusahaan. Dari gambar situasi tersebut dapat dilihat bahwa penyebab utama turnover karyawan adalah gaji yang tidak kompetitif, kurangnya kesejahteraan karyawan, reputasi perusahaan yang buruk, dan buruknya work-life balance. Hal ini memperkuat indikasi bahwa perusahaan perlu memprioritaskan perbaikan sistem penggajian dan kebijakan keseimbangan kerja kehidupan untuk menekan tingkat turnover. Berikut gambar grafik penyebab turnover karyawan. Grafik penyebab turnover karyawan. Di sini ada 35% ketidakpuasan sistem penggajian, 15% kurangnya kesejahteraan karyawan, 20% reputasi perusahaan yang buruk, dan yang terakhir kurangnya work-life balance. Kemudian di slide selanjutnya, upaya perusahaan dalam mencegah masalah hubungan industrial. Untuk mencegah buruknya hubungan industrial yang terjadi pada situasi tersebut, perusahaan perlu melakukan beberapa langkah strategis, antara lain 1. Evaluasi dan perbaiki sistem penggajian. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem pengupahan bersifat adil, kompetitif, dan sesuai dengan standar industri serta peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. 2. Peningkatan work-life balance. Manajemen perlu menerapkan kebijakan jam kerja yang lebih fleksibel, pengaturan beban kerja yang wajar, serta memberikan hak cuti yang memadai bagi karyawan. Ketiga, membangun komunikasi dua arah. Perusahaan harus membuka ruang dialog antara manajemen dan karyawan agar keluhan dan aspirasi dapat disampaikan serta diselesaikan secara konstruktif. Penerapan sistem penanganan keluhan, grievance handling. Sistem ini penting untuk mencegah konflik berkembang menjadi perselisihan hubungan industrial. Kemudian di slide selanjutnya, peran serikat pekerja dan manajemen dan menciptakan lingkungan kerja yang konduktif. Di slide selanjutnya, peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 1. Peran serikat pekerja. Peran serikat pekerja merupakan fungsi dan tanggung jawab organisasi yang dibentuk oleh karyawan untuk mewakili, melindungi, dan memperjuangkan hak serta kepentingan pekerja dalam hubungan kerja dengan perusahaan, serta membantu menciptakan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Contoh peran serikat pekerja. A. Membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Dengan komunikasi dua arah antara karyawan dan manajemen, serikat pekerja berkontribusi menjaga stabilitas perusahaan dan menekan angka turnover. B. Menjadi mediator dalam konflik industrial. Jika terjadi perselisihan antara karyawan dan perusahaan, serikat pekerja membantu menyelesaikan masalah melalui dialog dan musyawarah, bukan konflik terbuka. C. Menjadi perwakilan karyawan. Serikat pekerja mewakili karyawan untuk menyampaikan keluhan terkait sistem penggajian, jam kerja, dan kesejahteraan kepada manajemen perusahaan. Dan kemudian yang D, mengawasi pemenuhan hak karyawan. Serikat pekerja memastikan perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan, seperti jaminan sosial, keselamatan kerja, dan kesejahteraan karyawan. 2. Peran manajemen. Peran manajemen merupakan fungsi dan tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya, khususnya sumber daya manusia, agar tujuan perusahaan tercapai secara efektif dan efisien, serta
terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Contoh peran manajemen: A. Mengevaluasi dan memperbaiki sistem penggajian. Manajemen meninjau kembali struktur gaji, tunjangan, dan insentif agar lebih adil, kompetitif, dan sesuai dengan kinerja karyawan. B. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. Manajemen menyediakan fasilitas pendukung seperti jaminan kesehatan, program kesejahteraan, dan lingkungan kerja yang nyaman. C. Menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, manajemen berperan menekan tingkat turnover dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan lancar. D. Menerapkan kebijakan work-life balance. Manajemen mengatur jam kerja yang wajar, kebijakan lembur yang jelas, serta memberikan hak cuti agar karyawan tidak mengalami kelelahan kerja. Kemudian ada rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan perusahaan antara lain: A. Penerapan sistem remunerasi berbasis kinerja dan transparansi. Penerapan sistem remunerasi berbasis kinerja dan transparansi merupakan upaya perusahaan dalam memberikan gaji, insentif, dan tunjangan pada karyawan berdasarkan pencapaian kerja yang terukur serta dilakukan secara terbuka dan jelas, sehingga dianggap adil oleh seluruh karyawan. Serta remunerasi berbasis kinerja dan transparansi membantu perusahaan menciptakan hubungan kerja yang sehat, adil, dan berkelanjutan karena karyawan memahami bahwa imbalan yang diterima sebanding dengan kontribusi yang diberikan. B. Program kesejahteraan karyawan seperti asuransi kesehatan, konseling, dan kegiatan pengembangan diri. Program kesejahteraan karyawan seperti asuransi kesehatan, layanan konseling, dan kegiatan pengembangan diri memberikan manfaat besar bagi karyawan maupun perusahaan. Program ini membantu menjaga kesehatan fisik dan mental karyawan, meningkatkan motivasi serta kepuasan kerja, dan mendorong pengembangan kemampuan karyawan. Dengan kesejahteraan yang terjaga, tingkat turnover dapat ditekan dan produktivitas kerja meningkat, sehingga perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan menjaga keberlangsungan operasional secara berkelanjutan. C. Pelatihan kepemimpinan bagi manajer agar mampu mengelola karyawan secara humanis. Pelatihan kepemimpinan bagi manajer bertujuan membentuk gaya kepemimpinan yang humanis, yaitu kepemimpinan yang mampu memahami, menghargai, dan memperlakukan karyawan secara adil serta empatik. Dengan manajer yang memiliki kemampuan komunikasi dan pengelolaan karyawan yang baik, tercipta hubungan kerja yang harmonis, peningkatan motivasi dan loyalitas karyawan, serta lingkungan kerja yang kondusif untuk mendukung kinerja dan keberlangsungan perusahaan. D. Employer branding positif untuk memperbaiki citra perusahaan di pasar tenaga kerja. Employer branding yang positif berperan penting dalam membangun citra perusahaan sebagai tempat kerja yang baik dan dipercaya di pasar tenaga kerja. Dengan reputasi yang baik, perusahaan dapat menarik calon karyawan yang berkualitas, meningkatkan loyalitas karyawan yang sudah ada, serta menekan tingkat turnover. Hal ini mendukung terciptanya hubungan kerja yang sehat dan membantu menjaga keberlangsungan serta daya saing perusahaan dalam jangka panjang. E. Evaluasi rutin kepuasan karyawan melalui survei internal. Evaluasi rutin kepuasan karyawan melalui survei internal membantu perusahaan memahami kebutuhan, harapan, dan permasalahan karyawan secara lebih akurat. Hasil survei menjadi dasar bagi manajemen untuk melakukan perbaikan kebijakan dan lingkungan kerja. Hasil survei menjadi dasar bagi manajemen untuk melakukan perbaikan kebijakan dan lingkungan kerja, sehingga kepuasan, loyalitas, dan kinerja karyawan meningkat serta risiko turnover dapat diminimalkan. Jadi, sebagai kesimpulan, permasalahan hubungan industrial yang dialami PT disebabkan oleh ketidakpuasan karyawan terhadap kebijakan internal perusahaan. Dengan perbaikan sistem pengkajian,
peningkatan kesejahteraan karyawan, serta kerja yang harmonis antara manajemen dan serikat pekerja. Perusahaan dapat menekan tingkat turnover dan menjaga keberlangsungan operasionalnya. Terima kasih.